Oke guys, balik lagi di channel Progressive Auto Sound. Jadi kali ini kita kedatangan satu mobil lagi ya. Mobil yang udah beberapa kali kita kerjakan ya. Karena pemilik dari mobil ini tuh sebelumnya udah berkonsultasi dengan Progressive setelah lihat portofolio kita di Instagram Progressive, dan pemilik dari mobil itu tertarik banget buat ngupgrade audio di mobilnya ini ya. Karena emang desain-desain dan custom yang kita buat di mobil yang seperti ini tuh benar-benar terlihat seperti OEM look, atau biasa kita sebut dengan konsep OEM look premium sound ya. Pasti kalian penasaran kira-kira apa aja yang kita upgrade di mobil Toyota Foxy. Oke guys, seperti yang tadi gue udah bilang, kalau di mobil Toyota Foxy ini udah kita upgrade dengan sistem audio premium sound by Progressive Auto Sound ya. Jadi dimana di mobil ini kita konsepkan dengan konsep OEM look premium sound. Jadi walaupun di mobil ini tuh kita konsepkan sesimpel mungkin seperti OEM-nya ya, tetapi kita tentu mempunyai ekspektasi dengan suara yang sangat oke ya. Pasti kalian penasaran kira-kira bagaimana sih hasil suara dari mobil Toyota Foxy ini setelah kita upgrade dengan sistem audio OEM look premium sound by Progressive Auto Sound. Langsung aja kita dengerin kira-kira bagaimana hasil suaranya langsung di dalam kabin. Takkan pernah ada yang lain di sisi, segenap jiwa hanya untukmu, dan takkan mungkin ada yang lain di sisi. Ku ingin kau di sini, tepiskan sepiku bersamamu. Oke guys, jadi kalian dengar sendiri kan kira-kira bagaimana hasil suara di mobil Toyota Foxy yang sudah kita upgrade dengan sistem audio OEM look premium sound by Progressive Auto Sound. Tapi kalian pasti penasaran kira-kira barang-barang apa aja atau perangkat apa aja yang udah kita instalkan di mobil ini ya. Jadi yang bisa menghasilkan suara dengan konsep OEM look premium sound seperti itu ya, dengan suara premium tentunya ya. Langsung aja yuk kita lihat kira-kira dari bagian depan kira-kira apa aja yang udah kita instalkan di mobil ini. Langsung aja dari bagian depan. Oke guys, jadi seperti biasa di bagian depan di ruang mesin tentunya ya, sudah kita instalkan satu buah fuse utama ya. Ini adalah pengaman utama dari sistem kelistrikan dari mobil Toyota Foxy ini ya. Jadi ini ada fuse utama, adalah pengaman utama ya, yang dimana fuse utama ini adalah pengaman utama dari seluruh sistem audio yang kita pasangkan di mobil ini ya. Jadi jika amit-amit terjadi apa-apa, ini yang akan menjadi pengaman utama untuk memutus arus dari aki yang menyuplai arus ke dalam sistem audio di mobil Toyota Foxy ini ya. Selain itu juga kabel-kabelnya udah kita selongsongin semua ya. Jadi benar-benar udah terlindungi banget ya. Ini akan menahan terhadap panas mesin ya. Jadi benar-benar sistem kelistrikan dari audio yang kita pasangkan di mobil Toyota Foxy ini benar-benar sangat terjaga banget ya. Langsung aja kita beralih ke bagian bagasi dulu deh. Jadi bisa kalian lihat ya di sini bagasinya terlihat ya mirip-mirip standar ya, tapi tentu ada perubahan karena kita ada pasangkan satu unit subwoofer dari studio reference special port yang kita tanamkan di bawah bagian floor dari mobil Toyota Foxy ini, bagian bagasi ya. Ini kita custom, jadi boxnya di dalam dengan volume yang cukup yang udah kita hitung sedemikian rupa. Jadi si subwoofer ini tuh bisa ngedapetin volume box yang optimal ya, sesuai dengan requirement dari si subwoofer ini sendiri dengan konsep special port ya. Untuk di sini juga kita bikinin custom grill ya. Jadi ini buat pengaman ya, agar si subwoofernya juga aman, nggak ketimpa barang ya. Dan ini ada emblem studio reference untuk menambah aksen OEM look premium sound ya. Jadi benar-benar terlihat oke banget ya. Dan untuk bagian ini dasarnya kita finishing dengan semacam karpet ya, bahan. Dan di sini kita ada bikinin juga satu buah laci ya. Ini lacinya cukup seret ya. Ya, di situ ada toolkit semua terpasang ya. Disimpan dengan rapi di sini semua toolkit-toolkitnya. Jadi benar-benar fungsional sekali ya, custom di mobil ini ya. Ini juga bisa kita balikin ya. Ini oke, ini gue buka dulu. Jadi itu tadi kan posisi bangkunya
turun semua dan aman. Ini bangkunya ketutup dan seperti ini terlihatnya ya. Oke, buat kalian bertanya-tanya di mana sih ban serepnya? Oke, jadi desain seperti ini kita bikin bener custom fit banget ya. Bisa kalian lihat nih, dari pinggirannya semuanya bener presisi banget ya. Bener nutupin semua pinggiran-pinggirannya. Jadi bener-bener presisi, dan ini nggak goyang-goyang sama sekali nih. Bener rigid banget ya. Tapi desain seperti ini, walaupun rigid seperti ini, masih bisa kita buka untuk ngambil ban serep. Bisa kalian lihat ya sini, ini gua ambil ya, nih. Ini buka grillnya bisa ya. Itu ada boxnya ya. Dan di sini ada dongkraknya nih. Ya. Di situ ada dongkraknya. Bisa kita ambil juga dan bisa kita akses dengan mudah ya. Dan ban serepnya seperti yang tadi gue udah bilang, ini kita angkat dikit, ini angkat ya. Angkat semua. Dan ini tinggal kita turunin. Ban serep ada di sini ya. Jadi aman. Finishingnya benar-benar world class banget ya. Ini kita tinggal turunin kalau kita mau ganti ya. Instalasinya benar-benar sudah dipikirkan dengan matang-matang semua ya. Ini gue balikin lagi. Semudah itu ya. Semuanya rapi, presisi, dan tidak ada gap sama sekali. Bisa kalian lihat sendiri detailnya ya. Oke guys, jadi di bagian depan tidak terlihat banyak perubahan, apalagi di pintu ya. Di pintu sudah kita pasangkan dengan mid bass dari Studio Reference Hybrid Ceramic, yang dimana pintu ini juga udah kita treatment dengan peredam dari Studio Reference Aluminium Butyl Rubber Military Grade sebanyak 2 lapis di bagian plat dalam dan plat tengah ya. Bagian door trimnya kita juga udah treatment dengan peredam dari Studio Reference Absorber, yang dimana berfungsi untuk menyerap pantulan suara yang di-generate dari speaker yang kita pasang di pintu ini ya. Dan untuk speakernya sendiri bisa masuk ke dalam panel OEM-nya, jadi terlihat tetap seperti standar ya. Tidak kita bobok-bobok, jadi di saat kita mau standarin balik itu tidak terlihat akan ada perubahan. Jadi semuanya bakal plug and play seperti biasanya ya. Oke, di bagian dalam kabin, di bagian pilar bisa kalian lihat sendiri ya. Emang ada sedikit perubahan, tapi kita ada bikinin satu buah atau sepasang custom pot untuk Twitter Studio Reference, yang dimana kita ada bikinin juga custom CNC ring ya untuk grillnya ya. CNC ringnya itu kita pakai CNC laser, jadi itu ringnya dari akrilik ya. Dan untuk grillnya sendiri kita bikin sendiri juga ya, jadi benar-benar terlihat seperti OEM ya, walaupun kecil gitu di situ, tapi tidak nongol dan tidak mengganggu visibilitas sama sekali. Jadi benar-benar terlihat sangat oke banget ya. Jadi tidak mengganggu visibilitas dan tidak mengganggu dashboard juga. Dashboard juga tetap terlihat bersih ya, dan tidak membuat blind spot, tetapi suara tetap bisa kita optimalkan ya, karena posisi Twitter tuh benar cukup tinggi atau setinggi kuping ya. Untuk di bagian dashboard, oke, di sini ada perubahan sedikit ya. Kita ada ganti head unitnya dengan head unit Nakamichi Legend Pro MK2, kalau nggak salah itu tipenya ya. Jadi ini head unit yang cukup oke ya, buat head unitnya Android ya, karena emang kebutuhan dari pemiliknya sendiri juga pengen head unit Android ya. Dan untuk suara sendiri ya cukup oke ya. Ya, lebih oke lah daripada head unit Android yang murah-murah. Dan ini head unit Androidnya cukup lumayan tinggi juga harganya, masih di atas 5 juta. Tapi untuk kualitas suara dan fitur juga gue bilang sih oke banget ya, dengan fitur memori RAM-nya 8 GB dan ROM-nya 128, itu udah cukup banget buat daily use ya. Oke, tidak sampai di situ, untuk mengontrol keseluruhan sistem di mobil Toyota Foxy ini, kita juga menginstalkan satu unit DSP amplifier keluaran dari Masway Germany tipe M6 ya, yang kita instalkan tepat di bawah jok sebelah kiri dari mobil Toyota Foxy ini, yang dimana DSP amplifier Masway M6 ini kita gunakan untuk mengangkat atau menarik speaker two-way Studio Reference ini dengan konfigurasi full aktif ya, dengan tenaga 6x70 watt. Buat ngangkat speaker ini itu benar-benar udah lebih dari cukup ya untuk kebutuhannya. Dan untuk resolusi suaranya juga udah oke banget nih, karena emang chipset dari si DSP amplifier ini pun juga udah termasuk yang cukup audiophile grade ya. Dan untuk tenaganya juga udah oke banget ya, udah no comment lah soal itu.
Untuk menghandle subwoofer yang kita pasangkan di belakang ya, subwoofer pasif dengan konfigurasi special port ya untuk subwoofer studio reference sendiri, kita tarik juga dengan amplifier monoblock dari Impulse IMP1000 yang kita pasangkan di bawah jok supir ya. Jadi untuk tenaganya sendiri ini monoblock oke banget ya, karena buat ngangkat si subwoofer itu benar-benar berasa enteng banget. Kita buka gainnya juga sekitar jam 10, jam 9-an itu udah kenceng banget ya. Jadi emang udah enteng banget nih. Oke guys, jadi kira-kira demikian review kita dari mobil Toyota Foxy yang kesekian kalinya kita kerjakan dengan konsep OEM Look Premium Sound. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kalian. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa langsung WhatsApp kita, my WhatsApp kita yang ada di sini, dan kita juga sangat aktif di Instagram. Kalian bisa follow IG kita di progressive_autosound, dan jangan lupa kalian subscribe YouTube channel kita karena kita akan sering-sering ngupdate atau ngepost video-video seperti ini dan review-review lainnya. Dan semoga bisa menjadi inspirasi buat kalian. Kira-kira demikian review gue dari mobil Toyota Foxy yang kesekian kalinya dengan sistem audio OEM Look Premium Sound yang udah kita installkan. And see you on the next project.